Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ina Arianti dengan NIM 2541053. Saya dari Prodi Sistem Informasi PA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program antrian konsultasi dosen menggunakan struktur data queue, di mana program ini memiliki 4 fitur utama, yaitu menambah antrian, mahasiswa memanggil antrian berikutnya, menampilkan seluruh antrian, dan menampilkan jumlah mahasiswa yang sedang mengantri. Seperti yang bisa kita lihat, pada perintah pertama kita menggunakan DQ yang merupakan singkatan dari double NQ, yaitu struktur data yang dapat menambahkan maupun menghapus data dari dua sisi. Namun pada program ini hanya digunakan sebagai antrian biasa, yaitu menambahkan data di bagian belakang dan mengambil data pada bagian depan. Selanjutnya, kita membuat variabel antrian yang terdapat kode antrian DQ, di mana kode ini digunakan untuk membuat sebuah antrian yang masih kosong. Variabel antrian akan digunakan sebagai tempat menyimpan nama mahasiswa yang ingin melakukan konsultasi. Ketika program pertama kali dijalankan, isi variabel ini masih kosong karena belum ada mahasiswa yang mendaftar. Namun, setelah semua nama mahasiswa nantinya akan disimpan di dalam variabel ini sampai dipanggil oleh dosen. Setelah itu, kita masuk kepada perulangan while true, di mana perintah ini berfungsi agar program terus berjalan. Artinya, setelah penggunaan selesai menggunakan satu menu, program akan kembali ke menu utama tanpa harus dijalankan ulang. Dan selama pengguna belum memilih menu keluar, program akan terus menampilkan pilihan menu. Penggunaan while true sangat sesuai untuk program berbasis menu karena pengguna dapat menggunakan fitur ini berkali-kali. Lalu kita masuk kepada program yang dapat menampilkan menu. Di dalam while sendiri terdapat beberapa fungsi print. Fungsi print yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna seperti yang saya menjalankan programnya. Menu yang ditampilkan terdiri dari tambah antrian mahasiswa, panggil antrian berikutnya, tampilkan seluruh antrian, menampilkan jumlah mahasiswa, dan keluar. Dengan adanya menu ini, pengguna dapat memilih fitur sesuai kebutuhan. Tampilan menu akan selalu muncul kembali setelah satu proses selesai dilakukan. Selanjutnya, input pilihan menu. Setelah menu ditampilkan, program menggunakan fungsi input dalam kurung. Fungsi input sendiri digunakan untuk menerima pilihan dari pengguna. Misalnya, pengguna memasukkan angka 1, berarti ingin menambahkan mahasiswa ke dalam antrian. Jika memasukkan angka 2, berarti ingin memanggil mahasiswa. Jika memasukkan angka 3, berarti ingin melihat seluruh antrian. Pilihan tersebut kemudian disimpan dalam sebuah variabel agar dapat diproses menggunakan percabangan. Kemudian, kita masuk kepada percabangan if, elif, dan else. Program menggunakan struktur if, elif, dan else. Percabangan ini berfungsi untuk menentukan menu mana yang akan kita jalankan berdasarkan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih angka 1, maka program menjalankan menu tambah antrian. Jika memilih angka 2, maka program menjalankan menu panggil mahasiswa. Jika memilih angka 3, maka program menampilkan seluruh antrian. Jika memilih angka 4, maka program menghitung jumlah mahasiswa. Jika memilih angka 5, maka program berhenti. Sedangkan apabila pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 5, maka program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan meminta pengguna memilih kembali. Pada menu tambah antrian, pada menu pertama, program meminta pengguna memasukkan nama mahasiswa menggunakan fungsi input. Setelah nama dimasukkan, program menggunakan fungsi append dalam kurung, di mana yang kita ketahui append sendiri berfungsi menambahkan data ke bagian belakang antrian. Sebagai contoh,
Jika mahasiswa bernama Andi, maka Andi berada di urutan pertama. Kemudian mahasiswa kedua bernama Budi akan berada di belakang Andi. Mahasiswa ketiga bernama Citra akan berada di belakang Budi. Urutan antrian menjadi Andi, Budi, dan Citra. Setelah nama berhasil ditambahkan, program menampilkan pesan bahwa mahasiswa berhasil masuk ke dalam antrian. Yang bisa kita lihat sendiri, programnya akan terus berjalan. Selanjutnya, karena di antrian kedua itu masih kosong, kita dapat melakukan menu panggil antrian. Pada menu kedua, program ini akan memanggil mahasiswa yang berada paling depan. Namun, sebelum memanggil mahasiswa, program terlebih dahulu memeriksa apakah antrian kosong menggunakan LAN. Jika hasilnya 0, berarti belum ada mahasiswa yang mendaftar sehingga program menampilkan pesan bahwa antrian masih kosong. Jika masih terdapat mahasiswa, program menggunakan fungsi popleft dalam kurung. Fungsi popleft sendiri digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling depan. Sebagai contoh, isi antrian adalah Andi, Budi, dan Citra. Ketika menu panggil dijalankan, mahasiswa yang dipanggil adalah Andi. Setelah Andi ditinggal, isi antrian berubah menjadi Budi, dan yang terakhir Citra. Saat menu panggilan ini dijalankan lagi, maka yang dipanggil adalah Budi. Hal ini menunjukkan bahwa program menerapkan prinsip FIFO, first in and first out. Berikut adalah program yang saya jalankan pada menu antrian kedua, di mana yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita akan mengamati kode-kode yang saya gunakan secara teliti dan perlahan. Berikut adalah penjelasan secara rinci saya pada program kedua itu, di mana menu ini merupakan program yang memiliki fungsi utama untuk memanggil mahasiswa yang berada di urutan paling depan dalam antrian konsultasi. Proses ini mengikuti konsep first in, first out atau FIFO, yang berarti mahasiswa yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan menjadi mahasiswa pertama yang mendapat giliran untuk dipanggil. Dengan konsep tersebut, urutan antrian tetap berjalan secara adil sesuai waktu kedatangan masing-masing mahasiswa. Sebelum program melakukan proses pemanggilan, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan apakah masih terdapat data mahasiswa. Lalu pada menu yang ketiga, program memiliki fungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang masih berada di dalam antrian konsultasi. Fitur ini sangat penting karena memungkinkan pengguna melihat daftar mahasiswa yang masih menunggu giliran tanpa mengubah isi ataupun urutan antrian. Dengan adanya menu ini, pengguna dapat mengetahui kondisi antrian secara keseluruhan kapan saja, sehingga proses konsultasi menjadi lebih mudah dipantau. Ketika pengguna memilih menu menampilkan seluruh antrian, program ini tidak langsung menampilkan data. Langkah pertama yang dilakukan adalah untuk memeriksa apakah antrian masih kosong atau sudah terisi data mahasiswa. Untuk melakukan pengecekan tersebut, program melihat jumlah data yang ada di dalam antrian. Apabila tidak ada data sama sekali, berarti belum ada mahasiswa yang melakukan pendaftaran atau seluruh mahasiswa yang sebelumnya berada di dalam antrian sudah selesai dipanggil. Dalam kondisi tersebut, program akan menampilkan pesan belum ada mahasiswa dalam antrian, agar pengguna mengetahui bahwa tidak ada data yang bisa ditampilkan. Namun, jika di dalam antrian masih terdapat satu atau lebih mahasiswa, maka program akan melanjutkan proses untuk menampilkan seluruh isi antrian. Pada bagian ini,
Program menggunakan perulangan for dipilih karena sangat efektif untuk membaca setiap data yang tersimpan di dalam struktur antrian secara berurutan. Program akan memulai pembacaan dari mahasiswa yang berada di posisi paling depan, kemudian berlanjut ke mahasiswa berikutnya, hingga mencapai mahasiswa yang berada di urutan paling belakang. Misalnya, apabila terdapat 5 mahasiswa yang sedang menunggu konsultasi, maka program akan membaca data mahasiswa pertama, kemudian mahasiswa kedua, ketiga, keempat, dan terakhir mahasiswa kelima. Semua nama tersebut akan ditampilkan satu persatu sesuai urutan kedatangannya. Dengan cara ini, penggunaan data melihat dengan secara jelas siapa yang akan memperoleh giliran terlebih dahulu dan siapa yang masih harus menunggu. Selain menampilkan nama mahasiswa, program juga dapat memberikan nomor urut pada setiap mahasiswa yang ada di dalam daftar antrian. Nomor urut tersebut berfungsi untuk mempermudah penggunaan dalam membaca daftar yang ditampilkan. Sebagai contoh, 2 dan seterusnya, sehingga mahasiswa terakhir. Tampilan seperti ini membuat informasi menjadi lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan dapat memudahkan pengguna ketika ingin mengetahui posisi setiap mahasiswa dalam antrian. Penggunaan perulangan for juga membuat penulisan program menjadi lebih efisien tanpa menggunakan perulangan. Programmer harus menuliskan perintah yang sama berulang kali untuk setiap mahasiswa yang ada di dalam antrian. Dengan adanya perulangan, program cukup menggunakan satu blok kode untuk menampilkan seluruh data. Pada menu terakhir, terdapat fitur keluar yang berfungsi untuk mengakhiri jalannya program. Yang bisa kita lihat sendiri, ada beberapa kode yang kita masukkan. Ketika pengguna memilih menu ini, program akan menjalankan perintah break, di mana perintah break sendiri digunakan untuk menghentikan perulangan while true yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana sebelumnya itu membuat menu utama terus ditampilkan secara berulang. Selama perintah break belum dijalankan, program akan terus kembali ke menu utama setelah proses selesai. Namun, ketika pengguna memilih menu keluar, perulangan tersebut langsung dihentikan sehingga program tidak lagi menampilkan menu ataupun meminta input dari pengguna. Dengan kata lain, setelah break dieksekusi, seluruh proses pada sistem antrian selesai dan program berakhir secara normal. Penggunaan perintah ini membuat pengguna dapat keluar dari aplikasi kapan saja tanpa harus menutup program secara paksa. Selain itu, penggunaan break juga membuat alur program menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan lebih terstruktur karena proses penghentian program dilakukan melalui pilihan menu yang telah disediakan. Beberapa fungsi-fungsi yang kita gunakan pada program sistem antrian ini, terdapat beberapa fungsi bawaan di mana yang bekerja sama dengan menjalankan setiap proses. Masing-masing fungsi memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan program. Seperti pertama, fungsi print dalam kurung digunakan untuk menampilkan berbagai informasi kepada pengguna seperti menu utama, petunjuk penggunaan, data mahasiswa yang ada di dalam antrian, jumlah mahasiswa maupun pesan ketika suatu proses berhasil dilakukan atau ketika antrian masih dalam keadaan kosong. Selanjutnya, terdapat fungsi atau input dalam kurung yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Fungsi ini memungkinkan pengguna memilih menu yang diinginkan serta memasukkan nama berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Kemudian terdapat fungsi append, yaitu fungsi yang digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke bagian paling belakang pada antrian.
Alur kerja program yang dimulai ketika program dijalankan. Pada tahap awal, program akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan, yaitu menambah antrian, memanggil antrian, menampilkan seluruh antrian, melihat jumlah mahasiswa dalam antrian, dan keluar dari program yang telah kita jalankan. Selanjutnya, pengguna diminta memilih salah satu menu sesuai kebutuhan. Program akan membaca pilihan tersebut menggunakan fungsi input dalam kurung atau kemudian menjalankan proses sesuai menu yang dipilih. Apabila pengguna memilih menu tambah antrian, program akan meminta pengguna memasukkan nama mahasiswa. Setelah nama dimasukkan, data tersebut akan disimpan di bagian paling belakang antrian menggunakan fungsi append, sehingga mahasiswa yang sudah lebih dahulu mendaftar tetap terjaga. Jika pengguna memilih menu panggilan antrian, program akan terlebih dahulu memeriksa apakah antrian masih berisi data. Jika masih terdapat mahasiswa di dalam antrian, maka mahasiswa yang berada di posisi paling depan akan dipanggil menggunakan fungsi poplip dalam kurung. Proses ini mengikuti prinsip FIFO, yaitu mahasiswa yang datang lebih dahulu akan dipanggil lebih dahulu juga. Apabila pengguna memilih menu tampilkan seluruh antrian, program akan membaca seluruh data yang ada menggunakan perolangan for. Kemudian menampilkan semua nama mahasiswa sesuai urutan antrian. Dengan demikian, penggunaan dapat melihat siapa saja yang masih menunggu giliran konsultasi. Selanjutnya, jika pengguna memilih menu jumlah mahasiswa, program akan menghitung seluruh mahasiswa yang masih berada di dalam antrian menggunakan fungsi len dalam kurung. Kemudian hasil perhitungan tersebut akan ditampilkan kepada pengguna. Setelah setiap proses selesai dijalankan, seperti yang dapat kita lihat sendiri, ini adalah beberapa hasil codingan yang telah kita jelaskan dan kita jalankan tadi. Lalu kita akan memasukkan output. Yang pertama, saya akan memilih menu nomor 1 untuk menambahkan nama mahasiswa ke dalam antrian, yaitu Siti. Setelah itu saya kembali memilih menu nomor 1 untuk menambahkan mahasiswa berikutnya yang bernama Edo. Selanjutnya saya memilih menu nomor 1 sekali lagi untuk menambahkan mahasiswa terakhir, yaitu Budi, sehingga sekarang terdapat 3 mahasiswa di dalam antrian. Setelah semua data berhasil ditambahkan, saya memilih menu nomor 3 untuk menampilkan seluruh daftar mahasiswa yang sedang berada di dalam antrian. Terlihat bahwa urutan antrian dimulai dari Siti, kemudian Edo, dan terakhir Budi. Selanjutnya, saya memilih menu nomor 4 untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang sedang mengantri. Program ini kemudian menampilkan bahwa terdapat 3 mahasiswa di dalam antrian. Yang berikutnya saya memilih nomor 2 untuk memanggil mahasiswa yang berada di urutan paling depan. Karena sistem menggunakan konsep queue atau FIFO, maka mahasiswa yang pertama kali masuk yaitu Siti. Dari program yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa menerapkan struktur data Q dengan konsep FIFO, operasi append dalam kurung digunakan untuk menambahkan antrian, poplip dalam kurung untuk memanggil mahasiswa, for untuk menampilkan seluruh antrian, dan len dalam kurung untuk menghitung jumlah